Episode kali ini disupport oleh JC Mine Mini 4-Wheel Drive Store. Jika kalian berminat untuk mengecek tokonya, silahkan cek di bagian deskripsi ya. Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash. Dan kali ini saya akan lakukan review untuk kit Heng-An berikut ini. Jadi ini kit TR1 ya, TR1 dari replika TR1 tepatnya. Dan ini produksi dari Heng-An brand. Heng-An brand ini produksi Cina ya. Jadi kit ini merupakan kit KW-nya dari kit TR1 produksi Tamiya guys. Jadi seperti ini. Saya coba buka dulu ya plastiknya. Kita akan coba lihat dari dekat. Kita bisa lihat di sini kemasannya jelas berbeda dengan kemasan Mini 4WD TR1 dari Tamiya. Di sini kita bisa lihat terdapat tulisan Supersonic Game. Nggak tahu deh ini maksudnya apa, Supersonic Game. Dan tipikal ya seperti biasanya kita lihat di bagian samping. Masya Allah, ini belum selesai desainnya guys. Jadi bagian gambar mobil-mobilnya ini cuman kelihatan atapnya doang. Jadi ini nggak tahu nih niat nyetak atau enggak. Cuman kita bisa maklumin ya, untuk kit-kit replika ini memang quality controlnya sangat-sangat buruk. Nah, kita lanjut ya, kita cek untuk bagian sisi samping satunya lagi. Kita bisa lihat di sini terdapat keterangan TR1 chassis. Jadi di sini seolah-olah kit ini bisa di-upgrade menggunakan part yang diproduksi juga oleh Heng-An, padahal ini gambar diambil dari kit Tamiya original. Nah, kita bisa lihat juga di sini terdapat track Mini 4WD-nya, sama persis dengan track Mini 4WD pada umumnya ya. Ya wes, kita langsung buka aja secara umum, kita lihat apa yang kita dapatkan dari kit tersebut. Pertama yang kita dapatkan di sini adalah tire set dan juga motornya. Untuk motornya seperti ini guys, seperti biasa tipikal karakter motor Mini 4WD dari Cina ya. Dan untuk bannya dan juga velgnya seperti ini. Velgnya small diameter dengan ban busa warna-warni, pelangi. Jadi ini juga tipikal untuk kit-kit China made atau produksi Cina ya, seperti Auda dan lain sebagainya. Biasanya kita dapat ban busa pelangi berikut ini. Dan ini bodinya guys, jadi seperti ini bodinya, bodi sedan untuk Honda ya. Saya kurang paham ini Honda tipe apa. So, jadi kalau kalian nggak tahu, TR1 itu merupakan kit Mini 4WD yang bisa diberikan fitur remote control guys. Nah, nanti kalian bisa cek, nanti saya jelaskan sembari review ini berjalan ya. Itu sebabnya ada lubang pada bagian atas dari bodinya. Oke, kita langsung lihat untuk item kedua. Ini runner-runner untuk bagian dari komponen chassisnya. Seperti ini guys, kita akan coba lihat untuk chassisnya terlebih dahulu. Kita zoom, kita lihat dari dekat ya. Untuk chassisnya kurang bagus kalau saya bilang nih untuk cetakan ya. Jadi kasar kalau kita lihat. Dan seperti biasa untuk chassisnya, plastiknya khas banget. Plastik dari kit-kit replika untuk Mini 4WD ya. Dan kelihatan ini sepertinya rapuh. Nah, saya nggak tahu deh ini nanti bagaimana saat digunakan di track, apakah mudah patah atau tidak. Nanti kita lihat di video test run-nya. Dan ini dia untuk bagian komponen dari chassisnya. Jadi sedikit berbeda untuk kit TR1 ini dibandingkan dengan kit Mini 4WD lainnya ya. Nanti akan kita lihat sembari kita jalan dan kita rakit kit tersebut. Next kita bisa lihat untuk plastik dari komponen lainnya seperti terminal, grease dan lain sebagainya. Seperti biasanya juga untuk kit-kit replika ini dia grease-nya bocor. Jadi kalian bisa lihat ini berminyak banget dan dijamin grease-grease seperti ini biasanya baunya menyengat guys. Ya wes, kita skip dulu, kita langsung cek untuk manual instruction-nya guys. Kita bisa lihat ya, di tulisan kiri atas ada navigator. Apaan nih navigator? Alligator atau navigator? Tapi V-nya hilang. Ini karakteristik juga dari kit-kit replika Tamiya. Biasanya dia untuk manual instruction-nya itu ngaco, alias dia cuma comot copy paste dari scan-scanan manual instruction original Tamiya-nya. Sedangkan untuk artinya biasanya dia kalau tidak diambil dari manual instruction originalnya, dia biasanya bahasa Inggrisnya ngaco. Kalian sudah lihat tentu saja untuk review saya untuk kit Yika ya. Itu kelihatan banget, baik dari manual instruction di kemasan itu bahasa Inggrisnya ngaco semua guys. Kalian bisa coba cek lagi kalau kalian belum lihat ya. Dan kita akan langsung aja rakit kitnya. Untuk chassisnya kita rakit ya. Dan kita coba lihat apakah kit ini bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Saya akan kembali setelah kit ini selesai saya rakit. Oke, ini bagian paling ngeselin nih dari kit TR1 sebenarnya. Cuman saya nggak tahu pernah ngalamin hal yang sama untuk kit TR1 Tamiya ya. Tapi ini di sini ngeselin banget. Durasi aslinya lebih panjang, tapi ini saya pendekin aja dikarenakan satu ini bikin bingung masangnya karena dari segi gambar di manual dan juga dari penampakan bagian komponen aslinya ini sedikit agak rancu ya. Dan ini benar-benar bikin bingung masang terminalnya dan juga bagian yang dapat berrotasi untuk bagian terminal dari TR1 ini. Nah, nanti maksudnya gimana nanti saya tunjukin ya. Jadi ini tutup atas bawahnya juga saya bingung masangnya, dan jujur untuk kepresisiannya sedikit kurang untuk kit ini.
Waduh, copot tuh sampai terminalnya. Jadi disenggol dikit aja jatuh dia terminalnya guys. Dan ada yang bilang dari teman-teman saya juga untuk kit TR1 ini lebih baik yang merek Goki. Nah, saya nggak tahu deh teman-teman ada yang pernah sudah ngerakit atau belum. Kalau sudah, kalian bisa komen di bawah ya, bandingkan dengan kit TR1 Hang-An ini, kelebihan dan kekurangannya apa. Jadi ini tadi udah terpasang akhirnya bisa, dan kita coba pasangkan di chassisnya. Nah, jadi ngelanjutin yang tadi, jadi TR1 ini dia punya kapabilitas untuk bisa dipasangkan transmitter receiver untuk remote controlnya. Nah, jadi ada remote controlnya juga. Ini dijual terpisah tentu saja. Cuman saya nggak tahu untuk yang Hang-An ini apakah tersedia atau enggak, saya nggak tahu. Yang jelas untuk yang Tamiya dia tersedia remote controlnya. Kalian bisa cek di deskripsi ya untuk produknya. Kalau kalian berminat, dicek aja satu-satu linknya, dan kali aja ada stoknya, kalian bisa cek di sana. So, untuk RPM-nya kita coba cek ya. Jadi mesin bawaannya ini kita coba cek RPM-nya menggunakan aplikasi Giri, merupakan tachometer digital. Kita coba cek di sini RPM-nya sekitar 22 ribuan guys. Jadi ini kurang lebih sih jatuhnya sama kayak mesin seri Tune dari Tamiya ya. Dan kita sudah selesai untuk merakit kit Hang-An ini. Jadi kita coba pasangkan untuk bodinya. Jadi tadi ada kesalahan sedikit untuk pemasangan dari kuncian bodinya guys. Jadi ini rada-rada bingung sih memang untuk pemasangannya. Jadi kalau kebalik dia nggak mau kunci dia. Akhirnya tapi bisa, ini saya balik lagi dan ternyata bisa terkunci dengan cukup baik. Saya coba nyalakan, tidak ada kendala. Semua ban berputar dengan baik, tidak mengenai fender dari bodinya. Jadi bisa dibilang ini untuk bodinya juga cukup presisi ya. Sebenarnya sih secara cetakan oke, cuman saya nggak tahu ya kalau kit yang sudah dipasangin stiker kayak gini nih kok kayaknya gimana gitu. Jadi satu sih kita nggak bisa melakukan modifikasi sendiri untuk bodinya karena stikernya sudah terpasang semua. Kedua, jika dibandingkan dengan Tamiya, jelas untuk opsi modifikasinya jauh lebih luas dari Tamiya ya. Seperti yang saya tunjukkan di layar ini TR1 Nissan Fairlady original Tamiya guys. Jadi ini saya beli sudah lama banget. Dan ini saya sudah lakukan custom, baik custom paint dan juga untuk modifikasi pada spare partnya. Nah, kalian bisa lihat di sini ini menggunakan velg high grade aluminium low profile ya. Ini yang cukup lama rilis juga dengan warna silver. Dan kita bisa lihat juga untuk FRP-nya saya sudah pasangkan reinforcing plate pada bagian depan dan belakang menggunakan FRP rear stay. Dan menggunakan roller low friction juga untuk bagian belakang dengan tiang tentu saja agar mobil lebih stabil, dan pada bagian depan menggunakan roller dengan o-ring karet. Nah, jadi ini dia slotnya guys. Jadi kalian bisa masukkan transmitternya di sini untuk bisa difungsikan sebagai remote control. Kalian masih bisa lihat video promosinya kok untuk TR1 ini. Nanti coba saya cari-cari juga, kalau ada saya taruh di deskripsi ya untuk linknya. Jadi dia memang bisa dimainkan sebagai remote control. Nah, kita coba nyalakan untuk yang Tamiya guys. Untuk yang Tamiya ini dia tidak ada kendala sama sekali. Transmisinya jelas jauh berbeda ya jika dibandingkan dengan yang Hang-An tadi. Seperti yang kalian lihat, Hang-An tadi berisik banget, suaranya kayak friksinya itu gede banget guys. Jadi nggak tahu deh, entah gearnya nggak presisi atau gimana, tapi yang jelas begitu dinyalakan dia tuh menjerit ya. Biasanya sih sekalipun mesinnya kencang, dia larinya nggak akan kencang karena friksinya terlalu besar. Nah, itu sama yang terjadi dengan kit Audi Sword Shark yang sudah saya rakit sebelumnya. Kalau kalian belum lihat video review dan juga tes runnya, kalian bisa cek ya. Nah, kita akan coba pasangkan untuk bodinya. Bisa ditukar nggak nih kira-kira? Nah, ini coba saya pasangkan yang Honda, ternyata nggak masuk karena bagian bumper belakangnya kena roller ya. Tapi yang Tamiya bisa kita pasangkan di chassis TR1 KW guys. Jadi kurang lebih cetakannya untuk chassisnya ini sama ya. Hanya saja memang beda dari kualitas hasil cetakannya. Dan biar lebih afdol lagi, kita coba bandingkan secara langsung aja ya TR1 original Tamiya dengan TR1 produksi Hang-An. Kita lihat di sini untuk chassisnya kurang lebih secara sekilas mirip. Kita bisa lihat tampak atasnya memang kelihatan lebih kasar yang Hang-An ya guys ya. Jadi kelihatan terdapat plastik yang dia masih kelihatan kasar gitu deh. Seharusnya tampak jelas di layar ya. Kalau kita lihat dari samping, sama untuk Hang-An ini terlihat sedikit lebih kasar pada bagian cetakannya ya. Dan kita coba lihat untuk bagian slot transmitternya. Nah, jadi ini guys yang saya maksud. Jadi slotnya ini nanti bisa dibuka dan kita bisa pasangkan transmitternya di sini. Jadi kalau kita lihat di sini untuk yang Hang-An ini tidak dapat tertutup dengan sempurna. Jadi dia menganga terus guys. Dan ini tadi yang saya maksud dengan terminal yang dapat dirotasikan atau diputar ya. Jadi dia memang bisa diputar ke depan dan ke belakang seperti ini agar memudahkan memasangkan part transmitternya. Bedakan dengan yang Tamiya original guys. Ini dia clicky banget ya. Jadi begitu dipasang dia klik langsung terpasang dan dia presisi bagus banget. Jadi memang betul-betul secara kualitas cetak sedari dulu Tamiya ini tidak diragukan lagi guys.
Kita akan coba lihat ya sekarang untuk bagian gearbox cover bagian depan. Untuk yang Hang-an ini sedikit susah untuk dibuka, jadi tidak ngeklik yang Tamiya Ori ya. Untuk yang Tamiya Ori ini bisa dengan baik terbuka dan dia engselnya pun mulus guys. Jadi ini kan terbukanya kayak engsel gini ya. Kalau yang Hang-an dia agak-agak kasar. Untuk komponen lain kurang lebih sama, hanya saja untuk gearnya jelas berbeda. Untuk Hang-an ini kayaknya sih friksinya gede banget. Jadi untuk propeller shaftnya ini dia sedikit lebih seret. Jadi kalau bannya diputar itu dia, kalau kit original kan ban diputar dalam kondisi loose, dia masih sedikit berputar ya setelah pemutarannya selesai. Sedangkan untuk kit Hang-an ini enggak, dia langsung berhenti guys. Jadi itu cirinya untuk biasanya kit-kit replika kayak gitu. Dan pada sisi samping ini ada pengunci tambahan. Jadi kalau kalian nggak ngeh, ini biasanya dia akan sedikit terbuka. Ini harus kalian tekan ya biar dia sedikit ngeklik. Jadi gearbox tertutup dengan baik dan sempurna. Kita lihat untuk bagian belakang bawah untuk gearboxnya. Untuk area dari posisi motornya ya seperti ini. Untuk Tamiya terdapat marking logo bintang 2 dan TR1. Sedang untuk yang Hang-an seperti ini tampak di layar. Dari segi markingnya juga masih lebih halus Tamiya ya. Untuk on off depan sama kurang lebih. Dan kita coba ya untuk ketahanan bodinya. Ini yang saya khawatirkan dari kita Hang-an, dia tidak ngeklik guys. Jadi ngeklik sih ngeklik, cuman tidak se-solid saat kita memasangkan bodi TR1 dari Tamiya. Dan untuk yang TR1 Tamiya ini saat di drop test gini dia masih kokoh. Sedangkan yang Hang-an nggak tahu nih, semoga sih nggak terlepas ya saat nanti kita gunakan di test run ya. So far sih oke, tidak terlepas dan dia cukup kokoh terpasang. Jadi itu tadi guys untuk perbandingan antara TR1 original Tamiya dan juga TR1 dari Hang-an. Sebelum kita sudahi videonya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada patron atau donatur untuk channel saya berikut ini. Terima kasih telah menyisihkan setiap bulannya untuk mensupport channel saya. Jika kalian berniat menjadi donatur atau patron dari channel saya, kalian bisa DM saya ya. Ya wes itu aja, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa saksikan video saya lainnya di playlist Minipad WD saya. Jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. See you!